Pembacaan kitab suci hari ini adalah Yakobus 4 ayat 6 dan 10. Tetapi dia menganugerahkan kasih karunia yang lebih besar. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Kita beberapa waktu lalu, mulai mempelajari kitab Daniel dari perspektif yang berbeda. Jika Anda melewatkan beberapa pelajaran, dapatkan DVD dari orang-orang media. Atau buka internet dan unduh saja atau dengarkan di lexingtonsdachurch.org. Kita telah melakukan untuk 3 pesan terakhir, 3 khotbah, Daniel pasal 4 dan Daniel pasal 5. Hari ini adalah yang keempat dalam 2 pasal ini. Khotbah yang keempat yang berbicara tentang kesombongan versus kerendahan hati. Mengapa kita membicarakan 4 khotbah tentang kesombongan dan kerendahan hati? Jelas itu penting. Ayahku biasa mengatakan pengulangan adalah ibu dari penghafalan. Tidak sulit bagi saya untuk mengulangi dan berguna untuk Anda dengarkan. Jadi kita mengulangi pelajaran ini karena subjek ini penting untuk keselamatan. Ini adalah kuncinya. Ini adalah akar dari semua dosa. Dan kunci untuk keselamatan. Anda memahami pelajarannya, Anda mengerti semua. Adalah penting bahwa kita memahaminya. Saat kita mulai hari ini, mari kita tundukkan kepala kita untuk doa singkat. Bapa di surga. Dalam kerendahan hati, kami berdoa agar Engkau datang dan membuka firman. Bahwa Engkau akan menjadi orang yang menyentuh hati kami, dan kami akan melihat-Mu dan diubahkan. Dan itu semua terjadi untuk kemuliaan-Mu. Kami berdoa untuk semua orang yang ada di sini dan untuk semua orang yang mendengarkan di internet. Dan juga yang mendengarkannya nanti. Dalam nama Yesus yang berharga, Bapa dan kami berterima kasih. Amin. Seperti yang Anda tahu, saya ingin memulai dengan sebuah cerita yang akan memberikan ilustrasi. Saya masih muda dan tidak memiliki banyak perabotan di sini. Dan seperti yang Anda tahu, saya adalah orang yang berbakat, cerdas. Semua anak-anak muda di sekitar saya, dimanapun saya tinggal di lingkungan saya. Juga di gereja, semua orang, kita katakan di Rumania seperti domba di sekitar keledai. Semua orang di sekitarku. Saya pintar, semua orang menyukai saya. Semua orang mendengarkan semua lelucon buruk saya, semuanya. Tapi ini adalah hal yang keren. Saya memiliki apa yang saya inginkan. Saya memiliki sepeda yang keren. Saya mempunyai segalanya yang keren. Saya punya sepeda motor sejak saya masih muda, saya punya ini dan itu dan itu. Dan saya ingat, saya mengambil 2 sepeda, memotongnya. Pergi ke seseorang yang melakukan pekerjaan mengelas, menyatukannya, mengelasnya menjadi satu. Dan membuat satu sepeda yang panjang. Dan Anda melihat sepeda itu di sini, ketika Anda pergi ke beberapa tempat seperti Florida, beberapa tempat. Anda dapat menyewa sepeda itu, sepeda untuk 2 orang. Anda tahu apa yang saya bicarakan? Anggukan kepalamu, jadi saya tahu bahwa Anda mendengarkan, Anda tidak tidur. Baik, sepeda yang panjang, tapi di Rumania, itu adalah sesuatu yang aneh. Saya pernah melihatnya di TV, dan saya berkata, saya bisa membuatnya. Dan saya melakukannya. Dan saya membuat sepeda yang panjang. Nah inilah kuncinya. Sepeda panjang itu, sangat panjang karena saya tidak memiliki semua keahlian teknik, matematika, dan kalkulus. Untuk mengetahui, untuk mengukur juga. Jadi sepeda itu terlalu panjang. Sangat panjang, sehingga di depan, ketika Anda mengendarai sepedanya, di belakang akan bergerak seperti ini. Dan siapapun yang berada di belakang akan hilang. Tapi itu sangat menyenangkan karena 2 orang di sepeda. Kami memiliki kekuatan ganda, seperti 2 kuda, Anda tahu, 2 keledai atau apapun. Tapi bagaimanapun, 2 orang, 1 sepeda, kami benar-benar melaju dengan kencang. Dan teman saya, Pitsy namanya, ketika kami melakukan semua hal bodoh bersama. Teman saya dan saya naik sepeda dan kami berpikir, kawan, kita harus mendapatkan perhatian. Semua gadis harus melihat kepada kita. Jadi apa yang kami lakukan? Kami mendapatkan topi, seperti topi koboi Texas yang besar. Memasukkan kepalan tangan kami ke dalam topi, membuatnya seperti ini. Meletakkannya di sini, dan kemudian memotong topinya di daerah ini, dan memasang resleting. Seperti sebuah kantong di sana, supaya kelihatan pintar, menjadi keren. Dan kemudian kami memakai celana jeans biru. Dan kami memotong di sini, dan membuat seperti, saya tidak tahu bagaimana Anda menyebutnya. Seperti imam yang memiliki hal-hal yang menggantung dari jubahnya, rumbai. Apapun bahasa Inggrisnya. Ya, Anda tahu apa yang saya bicarakan. Baik. Dan kemudian celana kami seperti itu. Kami mengambil baju kami dan memotongnya.
Kami menulis seluruh dengan cat, kata-kata lucu, bersih, tapi lucu. Bagaimanapun, itu sudah cukup untuk menarik perhatian. Semua orang seperti ini, wow. Sepeda keren, topi keren, celana keren, kemeja keren. Pergi keluar di hari Sabtu malam, ketika semua orang pergi ke taman. Di pusat kota untuk membeli es krim, melewati pusat kota. Dan di sini ada sekelompok gadis, sekitar 20 orang dari mereka, semuanya baik. Dan Pitsy dan saya mengendarai sepeda dan kami bang! Menabrak dinding. Bayangkan. Kami sedang melihat para gadis. Kami tidak memperhatikan jalan. Dan kami menabrak dinding beton. Itu persis di teater sebelum kafetaria, di mana kami akan pergi untuk membeli es krim dan kacang. Semua gadis tertawa. Ah, kami sangat malu. Muka kami menjadi merah. Mengambil sepeda kami yang sudah rusak, karena tidak terlalu tahan. Ya, karena kami yang membuatnya, mengambil sepeda kami dan mulai berlari. Dan selama 2 minggu, kami tidak muncul di depan umum. Ketika kami muncul, kami berpakaian seperti orang lain. Jadi tidak ada yang mengenali dan menceritakan ceritanya lagi. Anda akan tahu apa yang saya bicarakan, bukan begitu? Kita tidak melakukan itu, kita adalah orang dewasa. Kita tidak pernah merasa baik tentang diri sendiri. Kita tidak pernah merasa percaya diri. Kita tidak pernah merasa bahwa kita adalah seseorang. Kita melakukan sesuatu. Kita tidak pernah tersinggung ketika orang memperlakukan kita kurang dari yang kita harapkan, atau hal yang pantas kita dapatkan. Apakah kita demikian? Mengapa kita tersinggung? Mengapa kita terluka? Mengapa kita kesal? Mengapa kita begitu menderita? Apakah ini masalah harga diri, dan diri sebagai yang utama? Baiklah, mari kita pergi ke pelajaran kita. Kita mulai mempelajari pasal 5 dan kita berbicara tentang tulisan tangan di dinding. Jika Anda menelepon pacar Anda dan dia tidak menjawab telepon, dan Anda terus meneleponnya dan mengiriminya SMS, dan dia tidak menjawab SMS tersebut, Anda melihat tulisan tangan di dinding, bukan? Itu berarti, berhenti menelepon, Anda tahu jawabannya. Jadi singkatnya, itu berarti tulisan tangan di dinding. Misalnya, saya sedang bermain api. Saya suka bermain dengan api. Bahkan, saya akan memasukkan segala sesuatu dari rumah ke dalam api. Ibuku tidak dapat menemukan sisir, tidak dapat menemukan sikat, tidak dapat menemukan apapun. Karena tebak kemana barang-barang itu pergi, ketika ibu saya pergi, saya akan membuka perapian, dan melihat bagaimana barang-barang itu terbakar. Semuanya di dalam api, dan ibuku berkata, berhenti bermain api. Anda akan membakar diri sendiri dan membakar rumah. Saya berkata, tidak menyentuh api. Dan saya mendengar ayah saya berkata, cepat atau lambat, orang ini akan membakar dirinya sendiri. Dan ayah saya berkata, saya melihat tulisan tangan di dinding. Saya tidak mengerti. Yah, suatu hari saya bermain api. Dan saat aku berbalik, saya tersandung dan menabrak pintu perapian dengan ranselku. Dan itu sangat membakar saya, dan di pintu perapian, ada gambar anak, satu bermain biola, satu bermain cello. Nah, Anda bisa melihat sidik jari di punggung saya, dengan biola dan cello. Itu membakar saya begitu buruk. Dan ayahku berkata, sudah kukatakan tulisan tangan ada di dinding. Lalu saya mengerti. Itu tidak ada di dinding, tetapi itu pada saya. Tetapi bagaimanapun juga, Amsal 16 ayat 18, kecongkakan mendahului kehancuran. Kecongkakan mendahului kehancuran. 1 Petrus 5 ayat 6, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Daniel pasal 5, Belsiazar memiliki keangkuhan, kesombongan. Kepercayaan diri, bersandar pada diri, memberontak melawan Tuhan, penyembahan diri, dan sebagainya. Saya ingin mengingatkan, kesombongan adalah dosa terbesar dan terhebat. Asal mula dari segala dosa. Kesombongan adalah apa yang setan katakan di awal. Saya ingin menjadi seperti Tuhan, saya ingin disembah. Dan karena dosa itu, dia mendapatkan apa yang dia dapatkan. Dan karena dosa yang sama, kita mendapatkan tempat kita. Kesombongan adalah dosa terbesar. Dan Alkitab mengatakan bahwa Tuhan membenci kesombongan. Dengarkan baik-baik, Tuhan membenci kesombongan, keegoisan, diri sebagai pusat. Diri, aku. Kita mengatakan bahwa kitab Daniel ditulis dalam struktur kiastik. Itu artinya piramida. Yang pertama adalah yang terakhir. Yang kedua adalah yang kedua terakhir, dan seterusnya. Apa yang di tengah itu penting. Dan kita mengatakan bahwa Daniel memiliki dua struktur kiastik, pasal 1 ke 7 dan 7 sampai 12. Dan kemudian kita berkata bahwa pasal 7 saja memiliki dua struktur kiastik.
Yang di tengah pasal 7, ada 2 ayat di sana. Bahwa Yesus menghakimi, dia pergi menghadap kepada Bapa. Dan dia diadili dan dia temukan benar dan dia diberikan kemuliaan, kekekalan dan kerajaan. Tetapi di ayat 23, orang-orang kudus dihakimi dan mereka ditemukan benar. Dan Yesus, apapun yang dia terima, dia berikan kepada orang-orang kudus, kemuliaan, kekekalan dan sebagainya. Itulah pusat buku ini. Kita akan tiba di sana. Pasal 2 sama dengan pasal 7. Pasal 2 memiliki patung, 4 kerajaan. Pasal 7 memiliki 4 binatang, 4 kerajaan. Mereka beriringan, struktur kiastik. Pasal 3 dan 6, penganiayaan perapian yang menyala-nyala, penganiayaan gua singa. Anda ingat, pasal 4 dan 5, raja yang menjadi gila. Dan dia sombong, tapi dia merendahkan dirinya dan dia diselamatkan. Pasal 5, raja yang menjadi gila. Dia sombong, tapi dia tidak merendahkan dirinya sendiri dan dia hilang. Apakah Anda melihat struktur kiastiknya? Pasal 5 sendiri, memiliki patung kerajaan, binatang kerajaan. Pasal 4 dan 5, ini sangat penting, yang kita harus perhatikan. Nebukadnezar dan Belsiazar, 2 raja. Raja yang jatuh, raja yang jatuh. Penghakiman, penghakiman. Pencobaan, pencobaan. Bertobat, tidak bertobat. Menyatakan kebenaran Tuhan. Menyatakan anggur Babel yang adalah doktrin-doktrin palsu. Diselamatkan, dibebaskan, dipulihkan. Hilang, hancur. Mereka berjalan paralel dengan Wahyu 3 dan Wahyu 17. Berbicara tentang yang diselamatkan dan yang hilang. Berbicara tentang Laodikia, berbicara tentang Babel. Pasal 5, kemuliaan raja, tulisan tangan, nasihat ratu. Kemudian jika Anda pergi CBA, nasihat nabi, menafsirkan tulisan dan kejatuhan raja. Baik, sekarang mari kita akhirnya masuk ke pasal ini. Saya punya pertanyaan untuk Anda. Siapa Belsiazar? Dan saya akan memberi Anda sedikit sejarah dengan cepat. Nebukadnezar meninggal di tahun 562, ketika dia berusia 104 tahun. 562 sebelum Masehi. Belsiazar berusia 26 tahun, ketika Nebukadnezar meninggal. Dan dia adalah kapten, jenderal tentara Babilonia. Putra Nebukadnezar, Ewil-Marodah memerintah selama 2 tahun. Dia dibunuh oleh saudara iparnya. Saudara iparnya terbunuh setelah 2 tahun. Putranya terbunuh setelah 1 tahun. Dan kemudian di 555, Nabonidus menjadi raja. Nabonidus, bukanlah pria yang sangat menyenangkan, dia tidak terlalu populer. Dia tidak terlalu berpendidikan. Dia tidak peduli dengan orang. Dia tidak peduli dengan keluarganya. Dia tidak peduli pada siapapun. Dia membunuh keluarganya. Dia membunuh istrinya. Dia membunuh keponakannya. Dia bukan pria yang menyenangkan. Dia mengharuskan semua orang di negara, termasuk tentaranya, termasuk bangsawan, termasuk orang kaya, termasuk para pemimpin, untuk bekerja di kamp kerja paksa secara gratis. Dia memaksa mereka seperti budak, semua orang. Dia tidak menyembah dewa mereka, dewa Marduk, dewa matahari. Dan akhirnya orang-orang mulai memberontak terhadapnya. Dia menyita rumah-rumah dan memasukkannya ke kas negara. Komunisme. Anda tidak dapat memiliki apapun. Itu milik raja. Itulah yang dia katakan. Bagaimanapun, akhirnya orang-orang mulai memberontak terhadapnya. Tidak ada kemuliaan, tidak ada perang yang dia menangkan. Dia tidak melakukan apa-apa. Ketika dia sangat tidak populer, dia pindah ke Taima. Dan ketika dia pindah ke sana, dia menempatkan Belsiazar, putranya, sebagai agen inti. Untuk memimpin Babel, karena Belsiazar disukai. Mengapa? Pria itu menyukai pesta. Dia akan mengundang orang dan mari berpesta, makan, minum, dan menonton film. Yah, apapun yang lain lagi. Nah, Belsiazar ada di Babel. Pesta demi pesta, sejarah mengatakan, menghabiskan uang sampai negara bangkrut. Dan pada saat yang sama, ada depresi keuangan, sejarah mengatakan. Tidak ada kebesaran, tidak ada kemenangan. Orang-orang menjadi miskin, rumah menjadi rusak. Semua orang tidak senang. Saya ingin membahas sekarang apa yang terjadi di pasal kita. Nabonidus berada jauh.
Kores mulai mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Siapa Kores? Dia adalah Raja Persia. Dia mendapat kemenangan demi kemenangan dan dia akhirnya sampai ke Babel. Ketika dia sampai ke Babel, Nabonidus menghadapi dia. Dan mereka memiliki pertempuran besar di Opis. 115 mil sebelah utara Babel, di tepi sungai Tigris. Jadi mereka berperang di Opis itu pada tanggal 10 Oktober tahun 539, tanggal 10 Oktober tahun 539 sebelum Masehi. Mereka bertemu di sana di Opis dan tidak ada perang. Saat mereka bertemu, tentara Nabonidus berganti posisi. Mereka semua pindah ke sisi tentara Kores. Jadi Nabonidus langsung tidak memiliki tentara. Seharusnya tidak mengejutkan baginya, dan mereka berkata, kami tidak punya apa-apa untuk diperjuangkan. Kami mendengar tentang Kores bahwa dia tidak membunuh orang. Jika Anda menyerah, dia akan mengirim Anda kembali ke rumah Anda, dan membiarkan Anda tinggal di rumah. Yang dia inginkan, membiarkannya menjadi rajamu. Tidak ada yang lain. Dia bahkan tidak mengharuskan sejumlah uang untuk membayarnya. Jadi mengapa berperang untuk Anda? Mengapa tidak berperang untuknya? Jadi mereka bertukar keberpihakan. Jadi Nabonidus kalah tanpa berperang. Anda tahu apa yang terjadi pada hari itu? Dan ini adalah yang saya akan jelaskan. Saat itu tanggal 14 Tisri, tapi itu adalah tanggal 10 Oktober hari penebusan dosa. Apa hari penebusan dosa di Israel? Itu adalah penghakiman. Itu adalah ketika semua orang akan datang ke bait suci. Dan mereka yang merendahkan diri, dan mengaku akan diampuni, dan dipulihkan. Dan mereka yang tidak melakukannya, akan mati. Dan mereka memiliki waktu 12 hari setelah penghakiman untuk mendapatkan pahala, dipulihkan, mereka yang diampuni. Atau dihukum, dibunuh, dihancurkan, bagi mereka yang tidak mengaku. Di hari penghakiman itu, Nabonidus kalah dalam pertempuran. 2 hari kemudian, tanggal 16 Tisri. Itu adalah hari Dewa Bulan, tanggal 12 Oktober. Saat bulan berada pada ukuran penuh. Sekarang, siapa Dewa Bulan itu? Ishtar atau Sin, yang disebutkan dalam bahasa Aram. Itu adalah Dewi. Dewa Matahari adalah dewa terbesar, dan Dewa Bulan adalah istrinya. Ngomong-ngomong, mereka tidak memiliki keluarga yang baik karena bulan dan matahari tidak pernah bertemu. Baik. Jadi itu adalah hari Dewa Bulan. Dan mereka mengatakan, di Kuneiphom, tanggal 16 Tisri, tanggal 12 Oktober. Adalah malam ketika mereka merayakan kemenangan Dewa Bulan atas semua dewa lainnya. Khususnya, ada sebuah tablet yang mengatakan bahwa malam itu, Belsiazar merayakan kemenangan Dewa Bulan. Atas ramalan dari Tuhan. Tuhan apa yang dia maksud? Nubuatan apa yang dia maksud? Bagaimana menurutmu? Tidakkah Anda berpikir bahwa dia tahu nubuatan dari pasal 2, patung? Tidakkah Anda berpikir bahwa dia tahu nubuat dari Yesaya tentang Babel, 70 tahun? Tidakkah Anda berpikir bahwa Daniel adalah Perdana Menteri dan bekerja dengan kakeknya? Nebukadnezar memberitahunya, seluruh kerajaan tahu. Tahu tentang patung itu, tahu tentang 3 pemuda di dapur api yang menyala. Tahu tentang kegilaan Nebukadnezar. Semua orang tahu. Bukankah menurutmu Belsiazar sebagai seorang raja mengetahui juga? Sebenarnya, Alkitab memang memberimu jawaban. Daniel berkata kepadanya, kamu mengetahui itu. Anda tahu semua ini, tetapi Anda tidak merendahkan hati Anda. Dia mengetahuinya, tetapi dia memilih untuk menentang Tuhan Israel. Dan menentang ramalan yang mengatakan malam itu, Babel akan jatuh. Dan di tablet, dia berkata, Babel itu kekal. Dan kerajaanku yang akan bertahan selamanya. Pada dasarnya dia berkata, kita harus berpesta. Kita memiliki 4 dinding. Sebenarnya, ada 2 dinding, tetapi dinding itu ganda. 2 dinding ganda berarti 4. Dan bersama-sama, 4 dinding itu memiliki lebar 85 kaki. Bukankah itu sesuatu? Lebarnya 85 kaki. Ketinggian tembok, lebarnya tembok, batu-batu di dalamnya, dan kayu dan segalanya, cara pembuatannya. Tidak ada yang pernah bisa menaklukkan Babel. Makanan yang mereka miliki di sana, air, sungai Efrat yang melewati sepanjang Babel. Menyediakan persediaan selamanya. Dan mereka berkata, saya tidak peduli bahwa ayah saya kalah dalam pertempuran di Opis 2 hari yang lalu.
Tentara menyerah dan mereka bertukar pihak. Saya tidak peduli. Kita di sini di dalam tembok, kita bisa aman selamanya. Saya tidak peduli apa yang dikatakan ramalan itu. Saya tidak peduli pada Kores. Kita aman di sini. Ayo minum. Apakah Anda mengikuti saya? Dan mereka merayakan, sejarah mengatakan kemenangan bulan atas dewa-dewa. Termasuk Tuhannya Israel, termasuk nubuatan yang mengatakan mereka akan kalah malam itu. Bukankah cukup aneh bahwa di malam hari, ketika mereka merayakan kemenangan bulan, mereka semua mati. Dewa bulan tidak memiliki kekuatan untuk membela mereka. Nah, Yom Kippur, tanggal 10 Oktober hari penebusan dosa adalah penghakiman. Pada bulan Oktober, Sungai Efrat berada pada tingkat terendah. Kores datang dan Kores mengalihkan sungai dalam 360 saluran. Dia memiliki 12.000, 10 hingga 12.000 orang, sejarah mengatakannya. Dan setahun sebelumnya, dia datang ke dinding Babel, dia tidak bisa mengalahkannya. Dan mereka mencoba pergi ke sungai. Dan Kores memiliki kuda putih yang sangat mahal. Dan kudanya mati binasa di sungai Efrat. Sebagai hukuman, sejarah mengatakan, dia membuat 360 saluran kecil. Dan dia mengalihkan seluruh sungai menjadi 360 saluran kecil. Dan dia butuh 1 tahun penuh, 360 hari, sangat aneh, angka yang sama. Dan malam itu, Kores pergi ke dasar sungai Efrat, di bawah ambang sungai, di dalam. Dan saat ia memasuki ambang sungai dengan beberapa tentara, ada orang-orang di sana menunggu. Dan gantinya berkelahi, mereka menyambut dia, sejarah mengatakan. Sorak kegembiraan, mereka memeluknya. Dan mereka berkata, Anda adalah raja kami. Kami telah menunggumu. Apakah itu terdengar seperti sesuatu dalam pikiran Anda? Kami telah menunggu Anda, kitab Yesaya, pada kedatangan kedua. Mereka berkata, Anda adalah raja kami. Kami telah menunggumu, sejarah mengatakan. Kami ingin menyembahmu. Anda datang untuk membebaskan kami. Kami membenci diktator ini. Jadi mereka pergi ke gerbang bersamanya dan membuka gerbang. Dan sejarah mengatakan bahwa ketika mereka membuka gerbang, 2 orang datang dan semua orang berdiri menyingkir. Tebak siapa? Daniel dan Jadua. Jadua adalah imam besar, dia juga adalah budak. Daniel berusia 80 tahun, pada waktu itu. Daniel dan Jadua, imam besar. Daniel menunjukkan kepadanya gulungan nubuatan dari pasal 2. Dan berkata, hari ini, tahun ke-70 terpenuhi, Babel akan jatuh. Nubuatan diberikan 26 tahun yang lalu dalam mimpi. Dan hari ini Anda memenuhinya. Dan kemudian imam besar Jadua menunjukkan kepadanya nubuatan dari kitab Yesaya. 200 tahun sebelum Anda lahir, Alkitab berkata melalui Nabi Yesaya, Kores hambaku. Dengan nama, Anda dipanggil oleh Tuhan, Tuhan bernubuat bahwa Anda akan dilahirkan. Anda akan datang dan membebaskan umatnya dan akan mengirim mereka pulang dan akan membangun kembali bait suci. Dan sejarah mengatakan dalam arkeologi, pada tablet, bahwa dia sangat terkesan. Ia memiliki kesan yang sedemikian rupa, sehingga ia membebaskan semua bangsa, termasuk orang-orang Yahudi. Dan dengan uangnya, dia mengirim mereka pulang untuk membangun kembali bait suci. Dan Kores adalah simbol kedatangan kedua, di mana Yesus akan datang untuk membebaskan kita. Apakah Anda melihat bagaimana hal ini sejajar dengan kitab Wahyu? Langkah demi langkah, baik, mari kita lanjutkan. Jadi sebuah tangan muncul di dinding, dalam terjemahan di bahasa Aram. Bukan, jari-jari menulis di dinding. Sama seperti pada 10 hukum, bukan jari Tuhan yang menulis di dinding. Dalam terjemahan dari bahasa Ibrani dalam Keluaran 20, itu adalah api yang berasal dari telapak Tuhan yang menulis. Itu adalah terjemahan aslinya. Ini hal yang sama, dalam bahasa Aram mengatakan api datang. Ada telapak tangan dan api datang dari telapak tangan seperti tulisan laser. Cukup aneh bahwa dari telapak tangannya datang 10 perintah. Dan telapak tangannya ditembusi paku ketika kita melanggar perintah. Dan telapak tangannya yang mengatakan penghakiman dan melaksanakan penghakiman. Jadi sekarang setelah penghakiman dari hari penebusan dosa, Yom Kippur. Penghakiman dieksekusi. Telapak tangan muncul dan dikatakan, Mene, Mene, Tekel, Ufarsin.
Apa artinya dalam bahasa Aram, dihitung atau dijumlah, hal yang sama, dihitung, ditimbang, dan dibagi. Saat dia melihat tulisan itu, raja memanggil semua orang bijak yang bisa memberitahu apa artinya. Ini aneh, mereka tidak tahu interpretasinya, tetapi mereka bahkan tidak mengerti tulisannya. Mereka mengatakan, kami tidak bisa membacanya. Kami tidak tahu apa-apa tentang ini. Jadi ratu tidak berada di sana. Ratu, ibu ratu, bukan istri ratu, ibu ratu. Dia ada di sana. Ngomong-ngomong, saya bisa memberimu namanya, jika Anda mau. Jika Anda ingin tahu, Nitokris adalah namanya, ibu ratu, itu adalah putri Nebukadnezar. Dia tidak ada di sana. Seperti yang saya katakan, ada beberapa pesta yang sebaiknya tidak Anda datangi. Dia tidak ada di sana. Dan dia datang dan dia berkata kepada Belsiazar, apa masalahnya? Dia berkata, saya gemetar. Saya takut. Tidak seorang pun mengerti. Tidak ada yang bisa menerjemahkan atau menjelaskannya kepada saya. Jadi dia berkata, ada orang bijak, namanya Daniel. Kamu kenal dia? Dia adalah Perdana Menteri. Dia menyelamatkan kerajaan ketika Nebukadnezar gila. Dan dia mengatakan, panggil dia, karena dia memiliki roh Tuhan di dalam dirinya. Jadi Belsiazar memanggil Daniel, dan di bahasa Aram, dengan sangat angkuh dan sombong. Dia mempermalukan Daniel dan dia berkata, bukankah kamu salah satu budak Israel? Dia adalah Perdana Menteri atau dia dulu adalah Perdana Menteri. Dan Daniel tidak menggunakan, kita bisa pergi ke yang berikutnya. Daniel tidak menggunakan sapaan biasa, hidup selamanya raja, oh raja hidup selamanya. Dia langsung menuju ke subjeknya, dalam bahasa Aram, bahasa yang digunakan Daniel sangat kasar. Dia kesal, dia marah kepada raja. Daniel dibawa ke hadapan raja. Dan raja berkata, bukankah kamu itu Daniel? Ini terjemahan bahasa Inggrisnya adalah ayat 13. Izinkan saya bertanya, apakah Belsiazar tahu cerita tentang patung, tentang 3 pemuda itu? Bagaimana menurutmu? Iya, dia mengetahuinya. Dia membawa bejana emas dari bait suci, 5.400 bejana suci untuk digunakan untuk minum anggur. Apa arti pentingnya? Dalam budaya itu, apa yang terjadi di bumi, terjadi di surga. Ketika mereka membawa bejana, ketika mereka mengalahkan suatu bangsa, mereka akan mengambil alat-alat suci dari kuil, menggunakannya untuk hal-hal biasa untuk menunjukkan bahwa mereka tidak suci lagi. Dan artinya adalah Tuhanku yang di surga mengalahkan Tuhanmu. Dan Tuhanmu tidak mempunyai kuasa lagi. Jadi alat-alatmu untuk beribadah bukan lagi untuk beribadah. Itulah artinya, bahwa Tuhan Israel kalah dalam pertempuran ini. Jadi Belsiazar menggunakan anggur Babel yang terkenal karena anggur itu mengandung obat-obatan. Anggur itu akan mengambil pikiran mereka, itu adalah simbol dari doktrin palsu hari ini. Minum dari bejana suci ini, dengan sengaja mengejek Tuhan Israel dan nubuatan Tuhan Israel. Menentang Tuhan. Jadi sekarang dia melihat tangan, ratu datang dan apa yang terjadi? Daniel berkata, ini adalah kata-katanya, mene-mene, tekel, ufarsin. Izinkan saya menanyakan sesuatu, sebelum saya menjelaskan 4 kata tersebut. Mungkinkah saudara-saudara, bahwa Anda atau saya, akan menjadi begitu buta? Sehingga kita berpikir bahwa kita menyembah Tuhan dan kita ternyata hilang, benar-benar hilang. Benar-benar buta, benar-benar tersesat. Tidak ada keselamatan bagi kita. Apakah itu mungkin? Apakah itu mungkin? Bagaimana? Yesus berbicara tentang perumpamaan. Banyak perumpamaan, tetapi ada 4 dalam satu perumpamaan, anak yang hilang, domba yang hilang. Anda ingat, dirham yang hilang dan gadis-gadis yang hilang, 5 di antara mereka. Satu demi satu, semua ada 4 perumpamaan. Dirham yang hilang tidak seperti domba yang hilang, berkeliaran di luar, tetapi itu hilang di rumah. Apakah mungkin untuk menjadi di dalam namun hilang? Dan Anda berpikir bahwa Anda baik-baik saja karena Anda memelihara hari Sabat dan datang ke gereja. Bisakah Anda berada di dalam namun hilang? Dan bahkan tidak tahu bahwa Anda hilang. Domba-domba itu tahu dan menangis minta tolong.
tetapi koin itu tidak menangis dalam perumpamaan saya. Tidak juga dalam perumpamaan Anda. Bagaimanakah di dunia ini, kita bisa sampai sejauh ini, sehingga kita tidak tahu bahwa kita jauh? Saya katakan waktu lalu ketika saya menemukan kerangka ular itu. Dan saya memberitahu semua orang bahwa saya membunuh ular itu. Dan saya bahkan menciptakan cerita yang sangat bagus yang menunjukkan saya sebagai pahlawan. Cara saya membunuhnya, tetapi setelah beberapa tahun, setelah menceritakan kisah itu, saya bertanya-tanya, apakah saya benar-benar membunuh ular itu atau saya menemukannya sudah mati? Jika Anda berbohong cukup lama, Anda akan percaya itu. Itu akan bekerja dalam pikiran Anda. Apa yang Anda katakan, itu mempengaruhi cara Anda berpikir dan cara Anda berperilaku. Itulah alasan bahwa kita harus berbicara positif, bukan negatif, karena itu memiliki efek pada kita. Apakah mungkin untuk melakukan sesuatu yang salah begitu lama karena Anda menyukainya? Dan sementara kesadaran Anda mengganggu Anda untuk mencari alasan. Yah, itu bagus karena saya melakukan ini dan itu. Dan Anda menemukan alasan untuk menjelaskan caranya, apa yang Anda lakukan salah. Sampai-sampai Anda mulai percaya bahwa itu benar. Sampai-sampai Anda dibutakan, dan Anda bahkan tidak tahu bahwa Anda melakukan kesalahan. Apakah itu mungkin? Nah, Alkitab mengatakan di kitab Wahyu bahwa dia yang benar akan tetap benar. Dan dia yang jahat akan tetap jahat. Ada titik yang kita capai ketika kita terlalu jauh. Jadi saya ingin Anda tahu Mika 6 ayat 8 bahwa kita dipanggil untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan jika kita tidak merendahkan hati, kita akan binasa. Dan jika kita merendahkan diri dan memanggil nama Tuhan, kita akan diselamatkan. Itu semua penting, pada siapa yang Anda percaya. Anda memanggil nama Tuhan, tidak percaya diri, dan Anda percaya kepadanya. Atau Anda memutuskan untuk mempercayai jalanmu. Dan kita berkata, ya, saya percaya Tuhan. Benarkah, ketika Anda berdoa dan meminta bantuan Tuhan, apakah Anda menunggu bantuannya? Atau Anda pergi mendahului, dan menemukan jalan dan melakukannya? Tidak perlu dijawab, cukup dipikirkan saja. Siapa yang Anda percayai? Dalam perpuluhan dan persembahanmu. Dalam tindakanmu. Ketika ini adalah masalah yang sulit, dan Anda perlu melakukan sesuatu atau menunggu. Anda berdoa, siapa yang Anda percayai? Apakah Anda menunggu Tuhan? Atau Anda kehilangan akal, menjadi putus asa, dan melakukan sesuatu? Siapa yang Anda percaya? Apakah Anda cukup mempercayai Tuhan untuk mengizinkannya bekerja? Kerendahan hati, kerendahan hati, kerendahan hati. Mene, tekel, ufarsin. Mari kita membahas kata-katanya. Jika Anda dapat melihatnya di layar. Tulisannya MNA, TKL, PRS. Itu sangat aneh, karena bahkan dalam bahasa Aram, Anda tidak mengejanya seperti itu. Dan itu tidak ditulis dari kanan ke kiri, atau dari kiri ke kanan. Tetapi ditulis dari atas ke bawah, ditulis secara vertikal. Begitulah tulisannya MNA, TKL, PRS. Anda tahu mengapa? Karena itu bisa dibaca dua cara, dihitung, ditimbang dan dibagi. Atau, dengarkan dengan cermat. Mina, sekel, parsin. Bisa dibaca dengan dua cara. Pertama artinya dihitung, ditimbang dan dibagi. Tapi cara kedua dibaca 600 gram, 10 gram, 300 gram. Anda tahu apa artinya itu? Artinya, jika Anda masuk dalam sejarah, itu adalah kiasan, yang mereka gunakan untuk bisnis yang bangkrut. Itu berarti likuidasi saham. Apa yang dimaksud? Apakah Anda pernah melihat barang dijual semuanya, karena akan tutup, tokonya ditutup? Kami akan menjualnya dengan diskon 50% atau 75%. Likuidasi saham. Itu adalah ekspresi pasar. Ketika mereka melihat bahwa MNA, TKL Parsin. Itu berarti akan ditutup. Bisnis ditutup dan kami menjual semuanya dengan setengah harga. Kenapa setengah harga? Itu adalah jargon komersial. Itu adalah petunjuk bahwa semua orang di Babel mengetahui artinya. Itu berarti Babel sudah hilang, runtuh dan akhir dari bisnis. Mene diulang dua kali.
Artinya Tuhan mencoba beberapa kali untuk memberikan kesempatan kepada Belsyazar dalam kasih karunia. Dia memberinya kesempatan lagi, dan lagi, dan lagi, dan lagi, dan kesempatan lain sampai-sampai dia terlalu jauh. Sampai-sampai itu sudah terlambat. Itulah alasannya diulang. Dan itu berarti dihitung, dihitung lagi, dan lagi, dan lagi, dan lagi, dan lagi. Saya akan menjelaskan kata dari perspektif yang berbeda. Dihitung, juga berarti dalam bahasa Aram, dicoba lagi, dan selesai. Tekel berarti ditimbang tetapi kekurangan. Peres berarti dibagi. Tetapi peres kata tunggal juga berarti dibagi. Tetapi plural berarti Persia. Jadi jelas, dibagi menjadi dua, 50% diberikan kepada Media, 50% untuk Persia, diberikan kepada Persia. Ungkapan mene, tekel, peres atau parsin, dibagi menjadi dua bagian. Kata benda, seperti yang saya katakan, tunggal dan jamak. Dan kata kerja, keduanya berarti dibagi dan diberikan kepada orang Persia. Alasan ada 4 kata di sana bukanlah kebetulan. Segala sesuatu, dalam kitab Daniel menggunakan angka 4. Berapa banyak kerajaan? Berapa banyak binatang? Berapa banyak raja antara Nebukadnezar dan Belsyazar? 4, 4, 4. Lagi dan lagi. Berapa banyak kata di dinding? 4. Berapa banyak kata dalam terjemahannya? 4. Terlebih lagi di penemuan ke depan, dalam penjelasan masing-masing dari keempatnya. Ada 4 kata yang digunakan untuk menjelaskan yang pertama, untuk yang kedua, untuk yang ketiga, untuk yang keempat. Raja keempat, Belsyazar tahu bahwa itu tentang dia. Dan itulah akhirnya. Anda berharap bahwa setelah semua ini, Belsyazar akan melakukan seperti yang dibuat Nebukadnezar. Saya minta maaf, saya bertobat, akankah Tuhan mengampuni saya? Dia tidak melakukan itu. Dia menjadi lebih sombong. Dia melintasi penghalang yang tidak terlihat antara belas kasihan dan murka. Seperti Firaun dari Mesir. Izinkan saya bertanya kepada Anda. Ini bukan pelajaran yang menyenangkan. Apakah Tuhan menunjukkan murka kepada siapapun dalam sejarah, atau dalam Alkitab? Apakah Allah murka dalam Alkitab? Ya atau tidak? Ya atau tidak? Oh ya? Oh ya? Ya. Alkitab berbicara tentang murka Allah. Dan sudah saya katakan sejak lama, 3 tahun lalu, ketika saya pindah ke sini. Katanya digunakan dalam 2 cara. Dan saya mencoba mengingat sekarang, saya semakin tua. Kata yang satu, zealous atau tekun. Dan saya tidak ingat, tetapi kita tidak perlu melakukannya. Dan satu kata menunjukkan reaksi manusia ketika Anda marah atau kehilangan kesabaran. Dan yang lainnya menunjukkan ketidakbahagiaan, rasa sakit. Maaf. Zealous. Tepat. Terima kasih. Yang satu adalah cemburu dan kata yang lain adalah tekun. Apakah Tuhan memiliki murka? Saya ingin memberi Anda 2 contoh. Salib. Di kayu salib, Anda melihat kasih Tuhan. Tuhan adalah. Apa itu murka? Apa itu murka? Itu adalah kasih Allah terhadap mereka yang tidak menerima kasih melawan dosa. Itulah manifestasi kasih terhadap dosa. Saya akan membuktikannya kepadamu. Di kayu salib, apakah Anda melihat kasih atau murka atau keduanya? Anda melihat keduanya. Kasih Allah untuk orang berdosa dan murka Allah terhadap dosa. Tuhan tidak bisa mentolerir dosa. Itu alasan dia harus mati. Dia tidak bisa menerima dosa. Pada kedatangan kedua, apakah Anda melihat kasih Tuhan atau murka Tuhan? Kasih Tuhan bagi mereka, Yesaya 25. Ini adalah Raja kami. Kami sudah menunggunya. Dan Anda melihat yang lain, dikatakan di kitab Wahyu, berlari kepada batu. Sembunyikan kami dari wajah anak domba. Mengapa bersembunyi darinya? Dia datang untuk menyelamatkan mereka. Karena mereka tidak memanggil nama Tuhan.
Karena mereka tidak menerimanya sebagai juru selamat. Mereka percaya diri, mereka menyembah diri sendiri, mereka mencintai diri sendiri lebih dari mencintai Tuhan. Anda memahami saya? Kejadian yang sama. Tindakan yang sama, bisa menjadi murka atau kasih. Ini seperti koin yang sama, yang Anda lihat dari dua perspektif yang berbeda. Reaksi kasih terhadap dosa itu adalah murka. Kasih tidak menerima apa yang salah. Kasih melakukan apa yang benar. Jadi apa yang terjadi dengan Babel? Malam itu, karena Belsyazar tidak bertobat, Babel binasa. Kores datang. Dia disambut untuk perayaan dan sukacita, menggambarkan Yesus Kristus. Dan Kores, sejarah mengatakan, dan ada kutipan yang dapat kita temukan mendekati akhir. Dikatakan seperti ini, saya Kores, raja dari semua, raja yang perkasa. Saya masuk ke Babel dengan damai, membangun kerajaan saya di istana. Saya menemukan perayaan atau kegembiraan. Dan kemudian saya membebaskan orang-orang dari perbudakan. Dan memperbaiki rumah mereka. Apa yang dia lakukan? Apakah dia membunuh mereka? Dia membunuh Belsyazar. Dan kemudian apa yang dia lakukan terhadap orang-orang? Apa yang dia lakukan? Dia membangun kembali rumah mereka. Dia membebaskan mereka, paralel dengan Yesus Kristus. Kores, sejarah mengatakan, tidak menghancurkan apapun. Namun, 60 tahun kemudian, Babilonia memberontak terhadap Ahasweros. Dan dia datang dan menghancurkan mereka. Kemudian 150 tahun kemudian, Alexander yang Agung, datang dengan pasukannya dan dia berkata, Anda tahu. Ini adalah tempat yang bagus. Jadi dia mempunyai beberapa ribu orang dan dia mengambil semua batu bata, semua batu, membersihkannya. Dan dia berkata, saya akan membangun kembali Menara Marduk. Dan saya akan menjadikannya pusat pemujaan di seluruh dunia untuk menyembah Dewa Matahari. Dan sejarah mengatakan, bahwa dia diberitahu, bahwa Alkitab, nubuatan Daniel mengatakan, bahwa Babel tidak akan pernah dibangun lagi. Dan dia berkata, saya Alexander yang Agung, saya akan melakukannya. Dan di lokasi Menara Kuil Marduk, Menara Babel, di sanalah dia mulai membangun kembali, melawan nubuatan Tuhan. Dia jatuh sakit dan dia meninggal. Alexander yang Agung. Apakah Anda tahu itu? Jadi pada dasarnya, itu memenuhi nubuatan. Meskipun dalam Yeremia 50 dan Daniel 2, mengatakan bahwa Babel tidak akan pernah dibangun kembali lagi. Dia memilih untuk mengabaikannya, dan dia mati saat mencoba membangun Babel. Jadi saudara-saudara, dua raja, satu orang berdosa, yang lain, orang berdosa. Yang satu bertobat. Yang lain sombong dan tidak bertobat. Yang satu merendahkan dirinya. Yang satu sombong. Satu diselamatkan. Yang satu hilang. Apakah ada kasih karunia di pasal ini? Apa itu kasih karunia? Di manakah Anda menemukan kasih karunia di sini? Izinkan saya bertanya kepada Anda, mengapa Tuhan mengirimkan telapak tangan untuk menulis tulisan itu? Dan mengirim Daniel untuk menguraikannya, untuk menjelaskannya. Karena Belsyazar sudah terlalu jauh, dibutakan, hilang. Apakah itu untuk Belsyazar? Saya punya kutipan di sini, yang mengatakan ada orang di ruangan itu yang belum diselamatkan. Ditambah, tentang Anda dan saya, karena Kores tidak membunuh yang lain. Dia hanya membunuh Belsyazar. Ada orang di ruangan itu yang belum diselamatkan, ditambah sepanjang sejarah untukmu dan untuk saya. Itu adalah penghakiman, tetapi penghakiman memiliki kasih dan murka. Penghakiman itu memberi murka kepada Belsyazar dan kasih untuk orang lain. Karena penghakiman di Israel adalah ketika Anda bertobat, Anda diampuni. Dan itu ditulis dengan darah anak domba dan dosa Anda diampuni. Dan pada hari penghakiman, buku-buku itu dibakar. Tidak ada catatan tentang dosa Anda. Jadi penghakiman adalah kabar baik, tetapi bagi mereka yang tidak bertobat, mereka dilempari dengan batu. Jadi malam itu, penghakiman sebenarnya adalah kabar baik bagi yang lain. Kutipan mengatakan, telapak tangan itu adalah panggilan untuk pertobatan bagi orang lain di ruangan itu. Itu adalah kabar baik bahwa mereka masih ditimbang dan mereka punya waktu untuk bertobat. Saudara-saudara, kita hidup selama masa penghakiman. Anda dan saya masih dalam proses dihitung.
Bagaimana Anda akan ditemukan? Kekurangan. Ini adalah waktu untuk penghakiman. Kita hidup selama penghakiman. Ketika Anda berada dalam neraca, apa yang akan dikatakan penghakiman tentang Anda? Cerita Belsiazar janganlah menjadi kisah kita. Percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 20, beberapa percaya pada kuda, yang lain pada kereta, tetapi kita percaya dalam nama Tuhan. Roma 10 ayat 13. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, akan diselamatkan. Tidaklah sulit untuk diselamatkan. Saya ingin membaca kutipan, jika Anda dapat menemukannya. Kita menemukan posisi tertinggi kita, ketika kita berlutut di kaki salib. Yesus berkata, jika ada yang ingin menjadi muridku, ia harus meninggalkan segalanya. Dan meninggalkan diri. Kematian diri. Mereka yang mati terhadap diri sendiri setiap hari, adalah mereka yang akan diselamatkan. Dan mereka yang percaya diri, dan menempatkan diri di atas Tuhan, adalah mereka yang akan hilang. Karena bukan apa yang Anda lakukan, yang akan menyelamatkan Anda. Tetapi percaya kepada Tuhan, yang akan menyelamatkanmu. Diri adalah musuh. Jika Anda menemukan kutipannya, diri adalah musuh, yang paling perlu kita takuti. Diri perlu disalibkan. Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, untuk hidup. Yohanes 12. Paulus berkata, aku mati setiap hari. 1 Korintus 15. Saudara-saudara, apapun yang terjadi dalam hidup Anda, setiap hari, semua pencobaan yang Anda alami, itu tidak terjadi secara kebetulan. Ini adalah tangan Tuhan, untuk mencoba dengan cara apapun untuk mengajar Anda dan saya kerendahan hati. Ketergantungan kepadanya, kepercayaan kepadanya. Itu adalah Tuhan yang mencoba menyelamatkan Anda. Ini adalah firman Tuhan, semua ini harus mempermalukan, cukup merendahkanmu. Sehingga Anda tidak percaya diri lagi. Anda bergantung kepadaku. Kita harus melihat tangan Tuhan dalam pengalaman hidup yang paling sulit. Mereka merendahkan kita, untuk mempersiapkan kita menghadapi krisis terakhir. Ketika kita mengetahui untuk mempercayai Tuhan, bukan diri sendiri. Rendahkan dirimu, percaya kepada Tuhan, belajar bergantung kepadanya, bukan pada diri sendiri. Itulah pelajarannya. Saya berdoa agar kita melihat tulisan tangan di dinding. Saya memberitahumu waktu lalu tentang Lindsay Jacobelis. Dia berada di Olimpiade lintas negara, dan dia adalah yang terbaik. Dan dia memenangkan begitu banyak kompetisi, begitu banyak olimpiade, tahun demi tahun, setiap saat. Dan dia begitu jauh di depan dari semua yang lain, sehingga dia berkata, saya akan memenangkan yang satu ini. Dan tepat sebelum titik finish, dia berkata, saya akan melakukan trik. Yang lain berada lebih dari 100 kaki di belakang saya punya waktu. Ketika dia melakukan trik, dia jatuh. Dan gadis Swiss melewatinya dan mendapatkan medali emas. Dia kalah karena kesombongan. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Dan Dia akan mengangkatmu pada waktunya. Jangan menginginkan posisi. Jangan menginginkan hal-hal untuk diri sendiri. Tempatkan Tuhan di tengah, biarkan Dia memberi Anda apa yang Anda butuhkan. Dalam waktu yang menurut Dia yang terbaik. Sembahlah Dia. Alkitab memiliki jenis ekonomi yang aneh ini. Apapun yang Anda coba selamatkan, Anda akan kehilangannya. Dan apapun yang Anda relakan, Anda akan mendapatkannya. Mari berdoa bersama. Bapa di surga, kami telah membicarakan 4 khotbah, 4 mata pelajaran. 4 pesan tentang kerendahan hati versus kesombongan. Engkau menyelamatkan umatku dengan merendahkan diri. Bantu kami merendahkan diri kami, bantu kami memahami di kaki salib. Bahwa Engkau adalah segalanya dan kami bukan siapa-siapa. Untuk memahami bahwa Engkau adalah pokok, dan kami terpisah darimu, tidak dapat melakukan apa-apa. Bantu kami belajar untuk mempercayaimu, untuk menyembahmu, untuk bergantung padamu, untuk berjalan bersamamu, seperti yang Yesus lakukan.
Karena itulah satu-satunya harapan yang kami miliki. Kami mendoakan hal-hal ini dalam nama Yesus yang berharga. Dan kami berterima kasih dan kami memuji-Mu. Amin.